mendengarkan podcast ini. Untuk mengerti kebenaran, paling tidak orang harus memiliki dua hal. Yang pertama, tidak boleh mencintai dunia. Kalau orang masih berharap dunia dapat membahagiakan, ia menjadi tumpul. Pikirannya menjadi tumpul. Ia tidak akan mengerti firman Tuhan secara tajam dan tidak mungkin bisa berpikir cerdas. Akhirnya nanti saudara tidak bisa nyambung dengan pemberitaan firman di mimbar ini, saudaraku. Jangan berharap dunia dapat memberi ketenangan atau kelegaan atau kenyamanan atau kebahagiaan, saudara. Yang kedua, pikiran kita harus cerdas. Artinya harus memahami latar belakang Alkitab, penulisan kitab, kapan ditulis, untuk siapa, bagaimana konteks situasi zaman waktu itu, konteks situasi tempat, ya, harus dipahami. Dan di atas semuanya Roh Kudus pimpin kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak rumusan-rumusan, definisi-definisi, doktrin, dan pengajaran-pengajaran yang telah kita serap, yang kita pikir itu benar padahal salah. Seperti saya mengajarkan kebenaran mengenai doa dan kedaulatan Allah. Saudara pasti pernah bertemu ayat atau pernah bahkan membacanya atau mendengar khotbah. Kalau ada dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, ya, Tuhan akan hadir, dan kalau sepakat meminta sesuatu, Tuhan akan mengabulkan. Maka orang berdoa rame-rame. Kalau dua orang saja bisa didengar, apalagi 20. Seakan-akan Tuhan bisa dikeroyok. Makin banyak orang berdoa, maka permintaannya makin cepat dikabulkan. Padahal ayat itu tidak berbicara mengenai sesuatu permintaan, tapi bicara mengenai kasus yang terjadi dalam jemaat. Kalau ada saudaramu yang salah, tegur 4 mata. Kalau tidak mau tahu, tidak mau berubah, pakai saksi, panggil saksi. Sudah dipanggil saksi, masih tidak mau berubah, bawa ke depan jemaat. Lalu muncul ayat itu. Kalau kamu sepakat 2 orang lebih dalam namaku, aku akan hadir dan permintaanmu aku kabulkan. Artinya bahwa masalah itu aku selesaikan karena Tuhan itu kepala gereja. Jangan kita pungut ayat itu, lepas dari konteksnya, lalu diajarkan, ayo kita kumpul bersama, kita minta. Itu kan salah. Tapi kesalahan itu telah mengakar di banyak orang. Keliru, saudara. Seperti Lukas 18 mengenai doa yang bertalu-talu. Kalau kita berdoa, belum dijawab, doa lagi. Artinya kalau kita minta sesuatu belum dikabulkan, desak lagi. Terus nanti Tuhan akan mengabulkan. Dia pikir Tuhan seperti Badara Guru, Badara Narada. Yang kayangan bisa digonjang-ganjing sampai dewanya vertigo. Kalau sudah vertigo lalu mengabulkan permintaan. Allah tidak begitu. Lukas 18 itu konteksnya, apakah kita memiliki integritas? Doa itu dialog persekutuan dengan Tuhan. Apakah di tengah-tengah dunia fasik, engkau tetap mempertahankan hubunganmu dengan Tuhan? Makanya ayat mengakhiri perumpamaan janda dan hakim yang tidak takut Tuhan, tidak peduli siapapun itu, diakhiri dengan kalimat, kalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia mendapati iman di bumi? Kalau ada pernyataan orang dibenarkan, seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman.
Itu jangan lalu asumsi kita perbuatan tidak dibutuhkan. Jangan hanya ambil ayat itu, bacalah ayat-ayat berikutnya. Memang kita selamat bukan karena perbuatan baik, karena korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi kalau saudara percaya korban Tuhan Yesus di kayu salib, saudara harus menyerahkan hidup untuk diubah jadi sempurna. Jangankan agak baik, baik pun juga tidak cukup. Harus sempurna. Jangan karena membela perkataan bukan karena perbuatan baik, lalu sampai-sampai saya baca itu di satu tulisan, yang penulisnya juga orang-orang yang bergelar, saudaraku. Di Kejadian pasal 6, itu kan dikatakan bahwa perbuatan manusia jahat semata-mata, tidak ada yang baik. Itu dipungut, itu ayat. Digabungkan dengan ayat di Perjanjian Baru. Loh, itu kan zaman sebelum Nuh. Tidak bisa disamakan atau dimasukkan ke semua situasi. Kamu melihat kejahatan manusia. Kenapa Nuh yang baik dan mendapat kasih karunia tidak kamu pungut? Loh, itu orang bodoh bener, saudaraku. Nanti pungut lagi kitab Yesaya. Kebaikan orang seperti kain kotor. Kain kotor itu kain untuk mengelap menstruasi. Jadi itu kain haram maksudnya. Itu kan ayat muncul sebelum Yehuda jatuh. Tidak ada seorang pun yang baik. Yang baik pun seperti kain kotor. Itu zaman Yehuda mau runtuh. Tidak bisa dikenakan di semua zaman. Orang tidak belajar dengan baik konteksnya. Jadi ngawur, saudara. Misalnya di kitab Yakobus. Doa yang dinaikkan dengan iman. Menyembuhkan orang sakit. Dan kalau dia berdosa, dosanya diampuni. Tapi konteksnya itu dihubungkan dengan Elia. Elia yang bisa membuat hujan tidak turun 3,5 tahun. Jangan lupa, konteksnya itu untuk kepentingan Tuhan. Pada waktu itu Elia sedang menghadapi Nabi Baal dan Isabel, ratu yang jahat. Tuhan di pihak Elia. Yang diimani ini pasti sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena Elia berani berkata kepada nabi-nabi Baal, ayo kita bikin kompetisi, sama-sama membuat korban. Aku akan minta api turun dari langit, Elohim Yahweku, dan kamu panggil dewamu. Emangnya Elia sudah tanya Tuhan mau ngajak kompetisi dewa-dewa Baal? Ya dia sudah punya kepekaan. Jadi jangan disamakan dengan orang sekarang yang meminta apa dalam nama Yesus pasti dikabulkan. Beda. Nah, orang itu tidak belajar. Main pungut ayat Alkitab mengajarkan. Banyak lagi saudaraku kesalahan-kesalahan semacam itu. Seperti kalau saudara membaca Alkitab misalnya. Yang percaya selamat. Kalimat itu benar. Barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi percayanya orang waktu itu dengan percayanya orang hari ini belum tentu sama. Kalau orang berani percaya Yesus itu anak Allah, padahal faktanya di mata mereka anak tukang kayu, itu konyol. Mereka berani meninggalkan rumah, berani disingkirkan, berani diasingkan. Itu percaya yang menuntut pertaruhan. Dan hidup kekal di situ maksudnya hidup yang berkualitas. Ini ya saudara, kalau kekristenan sudah melembaga jadi agama, semua disistematikan, jadi sistematis. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai sistematika dogmatika, sistematika doktrin itu membelenggu. Seakan-akan Tuhan bisa dimasukkan dalam kotak. Semua serba rumusan dan format. Padahal Allah bukan angka yang 2 tambah 2, 4. Atau seperti unsur-unsur kimia. Unsur kimia. Ya. Ini unsurnya apa, yang itu unsurnya apa, kalau digabung jadi apa. Bukan demikian. Dia pribadi. Sistematika dogmatika bukan tidak boleh. Harus benar.
Dan itu bisa menjadi lorong di mana orang masuk ke dalam kebenaran. Lorong. Kalau hanya memiliki doktrin di kepalanya, dia berfantasi. Karena Allah kita itu Allah yang hidup, yang harus dialami. Bapak Ibu, kalau saudara lahir di lingkungan orang-orang beragama Buddha, Anda jadi orang Buddha. Anda lahir di lingkungan orang-orang Hindu, Anda jadi orang beragama Hindu. Anda lahir di lingkungan orang-orang beragama Muslim, di satu wilayah Muslim, Anda jadi orang Muslim. Atau lahir di satu suku dengan kepercayaan tertentu, saudara akan menganut agama itu. Dan banyak agama yang umurnya ribuan tahun, bahkan lebih tua dari agama Kristen. Tetapi kalau Kristen dengan Muslim, Kristen dulu. Kristen abad 1, Muslim abad ke-6, abad ke-7. Dan saudara harus tahu bahwa agama-agama itu punya pengikut yang eksis sampai hari ini. Dan mereka pun bisa membuktikan bahwa Allah mereka itu ada dan benar. Mereka bisa membuat pembuktian atau membuktikan kebenaran Allah mereka, versi mereka. Jadi jangan heran kalau mereka bisa meyakini dan membelanya segigi-giginya. Bahkan faktanya mereka berani mempertaruhkan nyawa demi keyakinan itu. Jadi jangan anggap remeh. Pernahkah saudara bertanya, jangan-jangan agama Kristen itu salah? Oh enggak gitulah Pak. Loh, coba. Anda pernah berpikir enggak? Oh, kasihan ya mereka salah ya. Meyakini apa yang salah. Mereka pun berpikir, kasihan tuh orang Kristen. Pernahkah saudara berpikir jangan-jangan kita itu menyembah Allah yang salah? Jangan-jangan Yesus Kristus itu omong kosong. Dan faktanya memang tidak sedikit orang Kristen yang pindah agama. Dia gagal membuktikan Tuhannya benar. Tuhannya ada dan benar. Yang saya bicara ini fakta. Nah sekarang bagaimana saudara membuktikan Allah saudara itu benar? Harus mengalami. Kalau semua disistematikan di dalam pikiran, hanya pintar berdebat. Jadi teolog-teolog yang cangkem tok. Kita harus mengalami Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, saudara-saudaraku, definisikan ulang lagi. Yang pertama, supaya saudara bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar cerdas. Tidak bisa dipadankan dengan ajaran manapun. Harus mengetahui bahwa Alkitab itu cerdas. Nah kalau ajaran doa nggak dijawab pagi, sodok sore. Sore nggak dijawab, sodok malam. Malam belum dijawab, obok-obok pagi harinya. Ya Allah macam apa yang begitu? Apa bedanya dengan Allah agama-agama lain? Wah kalau kita memuji-muji Tuhan, hadirat Allah turun, puji-pujian, minta apa saja. Allah macam apa yang bisa disuap? Tapi itu yang diajarkan. Makanya harus diredefinisi lagi. Redefine, diredefinisi lagi. Makanya Anda di sini belajar. Anda di sini belajar. Nanti akan banyak hal yang saudara akan dengar hal yang jadi salah, emang salah. Banyak hal yang salah. Yang pertama, you harus mengerti betapa cerdasnya Alkitab. Semua agama juga mengaku Allahnya benar. Tapi Alkitab menunjukkan hanya 2 saksi yang membuktikan Allah yang benar. Alkitab loh ya. Saya nggak mengatakan agama lain salah atau benar, itu haknya masing-masing. Karena mereka kan menganggap agamanya benar. Tapi kalau Alkitab menunjukkan ada 2 saksi untuk membuktikan Allah itu benar. Yang pertama orang Israel. Yang kedua orang percaya. Mana ada bangsa yang 2500 tahun meninggalkan negerinya.
bisa balik lalu membangun negaranya. Sementara bangsa-bangsa Moab, Ammon, Keni, Het, semua punah. Israel masih ada. Padahal itu meninggalkan negerinya. Mereka nggak meninggalkan negerinya, bisa punah. Israel meninggalkan negerinya masih balik. Dan ketika abad 19 akhir, abad awal 20, Israel mulai memerdeka, itu menonjol bankirnya, pemain bolanya, pemain dancernya, lembaga keuangan dunia, ilmuwannya, muncul. Allah membuktikan ini yang benar. Ya kalau kita harus mengatakan begitu, tanpa membelin agama lain ya. Karena Alkitab berkata begitu. Kalau mau tanya Allah yang benar, tanya orang Israel. Tapi Israel belum mengenal Allah yang benar secara utuh. Dia tidak mengenal Bapa dan Anak. Kita mengenal Bapa dan Anak. Jadi kita bersyukur jadi orang percaya. Karena kita memiliki Allah yang benar. Untuk itu Bapak Ibu harus belajar Alkitab sampai menemukan betapa cerdasnya Alkitab. Dan untuk belajar Alkitab yang pertama tadi ingat tidak boleh cinta dunia. You tidak boleh berharap dunia bisa membahagiakan. Kalau you masih berharap dunia membahagiakan, you bakal tumpul, jadi bodoh. Yang kedua harus cerdas. Artinya belajar bahasa asli, latar belakang Alkitab, semua konteks harus benar dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya ya bukan membeli mereka yang tidak sekolah Alkitab. Tidak sekolah Alkitab tapi you belajar. Nggak sekolah Alkitab, nggak mau belajar. Nanti giliran dengar khotbah orang yang belajar Alkitab, yang belajar Alkitab dikatakan sesat. Coba, sotoy nggak itu orang-orang? Saudara yang punya nurani dan logika, you pikir ini benar nggak orang ini khotbah? Jangan mudah percaya. Anda pun juga boleh tidak mudah percaya saya. Ikuti dulu tapi. Buktikan Allahmu itu benar. Melalui pengalaman hidup real. Melalui pengalaman hidup nyata. Nah, tadi saya sudah mengatakan, jangan semua disistematikan di dalam pikiran. Harus dialami. Allah yang dikenal Musa, kita pahami bagaimana Allah mengenal Musa. Kita harus memahami bagaimana Yosua mengenal Allahnya. Bagaimana Daud mengenal Allahnya. Bagaimana mengenal Daniel mengenal Allahnya. Kita pahami dulu mereka secara memadai. Baru bagaimana saya menghadirkan Allah yang sama itu dalam hidupnya Erastus. Yang hidup di abad 20 dan 21 ini. Bagaimana Allah menjadi Allahnya Pak David Wijaya. Dengan konteks gennya, konteks etnisnya, konteks bisnisnya, konteks hidup rumah tangganya. Bagaimana real di situ. Sebab Allah yang multidimensional, Allah yang pasti memiliki porsi yang khas, khusus dan istimewa masing-masing individu. Temukan itu. Jangan hanya terikat pengalaman Musa, jangan hanya terikat pengalamannya Daud, apalagi pengalamannya Agustinus dan Calvin atau Arminius. Tokoh-tokoh teologi boleh punya pandangan menjadi acuan, tapi tidak boleh menguasai dan menyandera kita. Cerita Alkitab saja harus kita rangkum. Supaya aku mengenali Allah yang sama dalam hidupku, di waktuku, dan dalam pergumulan konkretku. Kalau tidak begitu, aku tidak bisa membuktikan Allahku benar atau salah. Beri kemuliaan, saudara. Kalau hanya fanatisme karena saya dari kecil Kristen, fanatisme karena saya beragama Kristen, itu fanatisme bodoh. Fanatisme tanpa pengertian. Pasti cintanya terbatas. Saudara adalah orang-orang istimewa yang punya hak yang sama untuk mengalami Tuhan. Jangan merasa bahwa kalau pendeta hamba Tuhan memiliki porsi khusus untuk mengalami Tuhan. Itu salah. Anda jangan menciderai Tuhan dengan tuduhan itu. Saudara semua istimewa. Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya teruskan sekarang. Tadi saya sudah singgung dulu. Kita percaya selamat. Percaya macam apa dulu? Percaya itu seluruh kehidupan yang harus dialami. Dan selamat itu bukan pengertian, juga harus pengalaman yang harus dibuktikan. Katakan amin. Jangan hanya diformatkan di dalam doktrin
doktrin atau teologi ya. Seperti misalnya firman Tuhan mengatakan, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Kita harus cerdas. Kapan ayat itu muncul? Roma pasal 3, 4, 5. Itu tuh jemaat Roma. Imannya jemaat Roma itu iman yang membenarkan mereka. Harus tahu macam apa keadaan orang Kristen di Roma waktu itu. Supaya kita bisa mengerti iman macam apa yang mereka miliki. Oke, ini kita mulai belajar. Dibenarkan karena iman. Kita harus belajar dulu maksudnya dibenarkan itu apa. Kan harus belajar, Pak. Dibenarkan bukan hanya dianggap benar, tapi juga dinilai benar. Tidak boleh cuma dianggap benar dalam arti asal dianggap walaupun nggak benar. Itu kan nggak benar. Iman, apa itu iman? Ini saudara harus bawa pulang kebenaran ini. Orang Roma, Kristen Roma, itu tidak punya agama. Loh itu Kristen Pak. Kekristenan belum jadi agama. Belum melembaga jadi agama. Tidak punya kitab suci. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Sedangkan perjanjian baru terbentuk utuh akhir abad 2. Jadi 150 tahun setelah Aniaya atau 130 tahun setelah Aniaya Roma. Sedangkan yang dipercayai sebagai Tuhan pun menurut juru bicara resmi Roma penjahat. Pemberontak terhadap kaisar. Dan menurut orang Yahudi sendiri, pemimpin yang dipercayai sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus, adalah penghujat Allah Yahweh. Konyol jadi orang Kristen. Tidak punya agama, tidak punya hukum, tidak punya seremonial atau ritual. Tapi percaya kepada yang bernama Yesus. Dan imannya orang Roma itu mengacu imannya Abraham. Nanti baca. Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Anda jangan berkata, wah kalau kita berbuat apa saja, ya boleh. Maksudnya bahwa orang Kristen itu tidak punya format moral. Kalau orang Yahudi formatnya Taurat. Amin. Nggak punya format. Perbuatan apa yang membuat kamu bisa dibenarkan? Nggak ada. Amin. Tapi bukan berarti lo orang-orang Kristen perbuatannya kayak binatang. Tidak. Penurutannya terhadap Tuhan Yesus membuat mereka itu benar di mata Allah. Karena harus seperti Yesus. Eras ngomong tapi jangan marah-marah. Saya nggak marah, cuma frustasi aja. Karena orang itu salah. Ya kita dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman. Maksudnya tidak ada ukuran perbuatan baik. Tidak ada hukum, tidak ada peraturan. Tetapi percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus berarti mengikuti jejaknya. Maka orang percaya Tuhan Yesus disebut Kristen, artinya seperti Kristus. Jadi kalau kamu belum seperti Kristus, kamu belum bisa dibenarkan. Jadi Kristen itu angel. Amin. Itulah jalan sempit. Nah sekarang orang pikir, bukan karena perbuatan baik, pokoknya gue udah selamat. Itu semua diformatkan. Percaya selamat. Gak jelas percaya bagaimana, selamat yang bagaimana. Iman, beriman, kita udah beriman semua. Jadi sebenarnya saudara-saudara belum tentu sudah dibenarkan. Tuh, kan tadi setuju kita mau redefine lagi, mau diredefinisi ulang. Waduh Pak, kalau begini kita cemas. Lebih baik yuk cemas daripada gak cemas yuk binasa. Lebih baik Anda mendengar kebenaran yang menyakitkan daripada dongeng yang menyenangkan. Kasihan ibu-ibu yang cantik-cantik, ganteng-ganteng pria begini masuk neraka. Amin. Yuk rasa benar padahal belum benar. Saya dibenarkan Pak karena iman. Macam apa iman yang kau miliki? Itu imannya orang Bekasi tahu. Kalau imannya orang Roma, mereka meninggalkan semua kesenangan
demi imannya bisa kehilangan keluarga, negara, kehilangan keluarga, kehilangan nyawa, teraniaya. Hebat loh. Hanya karena mau ikut jejak Tuhan Yesus. Itu baru iman. Jadi sebenarnya banyak saudara ini belum dibenarkan. Karena disistematikan, udah, karena beriman dibenarkan. Siapa? Siapa yang membenarkan kamu? Tuhan. Caranya gimana? Caranya percaya. Percaya macam apa? Jangan ngarang sendiri gitu loh. Makanya di sini definisi ulang. Redefine lagi. Saya pindah dulu tapi masih berhubungan, betul nggak? Saudara kan ngaku anak-anak Allah kan? Gimana caranya jadi anak Allah? Menerima Yesus. You udah terima belum? Coba gimana nerimanya? Enggak, karena udah rasa menerima. Lu belum. Kalau menerima, you menghormati Tuhan tidak seperti kemarin, tahu? Menerima sebagai apa? Kalau di Yohanes pasal 1 sebagai pemilik kehidupan. Tapi you masih memiliki dirimu sendiri. You tidak menghormati Tuhan secara pantas. Kalau merasa, udah menerima dia. Kalau Tuhan boleh bicara di sini, Tuhan bilang, lu belum terima gua, tahu? Kasihan kan saudara? Kamu anak Tuhan, anak raja. Gua mau tanya. Maksud lu anak raja itu rajanya siapa? Gua mau tanya, anak raja itu rajanya siapa? Yesus, betul? Yesus yang punya anak. Siapa yang ngajarin Yesus punya anak? Anak rohani. Juga gak pernah ada di ayatnya. Kalau Allah Bapa itu rajanya, betul. Tapi kalau Yesus rajanya, kita adiknya, tahu? Makanya harus segambar dengan Yesus, serupa dengan dia, supaya Yesus menjadi yang sulung. Bukan jadi anak Yesus, saudara. Kalau karaktermu seperti dia. Tapi kalau karaktermu jelek, kamu adanya kunyuk. Amin, saudara? Cemas. Cemas. Kalau saudara tidak bertobat, aduh. Jadi apa? Yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu, tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu, di tanah kering yang beku. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Nanti yang tinggal itu hanya nama kita. Makanya kalau batiniah kita nggak dibaharui, celaka. Yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu. Tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu. Kalau sudah mati, bumi bisa apa? Di tanah kering yang beku. Itu di kuburan maksudnya. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi hanya tubuh yang fana.
tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Saudaraku, saya teruskan ya, tapi nggak boleh marah-marah ya. Yang marah siapa sih? Jadi bukan karena perbuatan itu, bukan lalu kita boleh berbuat apa saja. Maksudnya tidak punya format. Hei kamu orang Roma, kata Paulus, kamu nggak punya agama, nggak punya hukum. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Nggak ada standar, parameter, norma, betul nggak? Tapi karena iman. Iman itu penurutan, seperti Abraham. Abraham itu nggak punya agama. Kalau punya agama, dia tidak menyembah Elohim Yahweh. Dia pasti menyembah berbagai dewa dalam agama Zoroaster di Ur Kasdim. Dia tinggalkan tuh agamanya. Dia ikuti Allah Yahweh yang berkata tinggalkan Ur Kasdim. Kutunjukkan negeri. Negeri mana? Pokoknya pergi aja. Buset. Nggak tahu negeri mana. Nanti anakmu akan banyak. Punya anak suruh sembelih lagi. Nurut. Itu iman. Jadi Bapak Ibu, beriman itu membuat hidup kita disita, dirampas, habis. Tujuan hidup kita hanya untuk beriman. Tuhan berkata, jangan bekerja untuk roti yang bisa binasa, tapi bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Apa itu? Apa itu? Percayalah. 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 Loh, percaya kok kerja? Begini, saudara. Kita kan biasa bangun tidur, kerja sampai sore, pulang, makan dengan keluarga atau di restoran atau di mall, pulang, tidur lagi, besok begitu lagi. Ini orang gak punya tujuan. Setelah duit banyak beli rumah, punya rumah, duit banyak beli mobil, sudah punya duit lagi investasi untuk tanah. Gitulah hidup. Kalau saya beda, bangun tidur, doa dengan mahasiswa, terus mengajar di sekolah teologi ya, sorenya khotbah, malamnya besok, rapat majelis, konseling, besok lagi sama. Nggak punya tujuan juga nih Erastus. Tujuan yang benar itu begini Pak. Begitu bangun tidur setiap saat, setiap menit pertama, bereskan hatimu yang bengkok. Bangun manusia batiniah yang bagus. Beri waktu ketemu Tuhan. Tujuan hidup kita di situ Pak. Jangan merasa sudah ke gereja, lalu Anda punya kodrat ilahi berubah. Nggak bisa. Saya di wilayah Tuhan nih Pak, di gereja. Di pelayanan. Wilayah Tuhan bukan di gereja Pak, di hatimu. Ketika engkau memberikan hatimu untuk diubah, itu wilayah Tuhan. Dan semakin hatimu dirubah oleh Roh Kudus, Anda tahu, Anda berkodrat ilahi. Itulah tujuan kita ada di sini. Nggak ada yang lain Pak. Supaya kodrat ilahi itu bisa tumbuh dalam hidupmu. Kemuliaan Allah yang hilang ditemukan kembali. Sikap-sikap kita yang tidak memberkati orang akan berubah. Saya nggak bisa menjelaskan lengkap, waktu saya nggak cukup. Tetapi Allah yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau kita masih melukai orang, sikap kita nggak jadi berkat, you belum berkodrat ilahi. Jangan banyak ngomong. Jangan berkata, bukan karena perbuatan Pak diselamatkan. Justru karena kamu dibenarkan karena iman. Imanmu tertumbuh pada pribadi Kristus. Hidupmu disita untuk belajar mengikuti jejaknya dan mengenakan kodrat Allah. Jadi kalau Anda belum berkodrat Allah, belum bisa dibenarkan. Allah mana yang membenarkan orang berdosa yang tidak berubah? Tapi Pak, kita masih berdosa dibenarkan. Betul, kamu dianggap benar supaya benar-benar benar. Tapi kalau kamu tidak mau berubah, berarti kau menolak kasih karunia itu.
Itu masalah. Menolak anugerah. Ini luar biasa, saudara. Baca dulu. Saya baca satu buku, penulis juga orang hebat. Dia berkata begini. Kalau kamu tidak percaya Allah menentukan kamu selamat, kamu tidak punya keyakinan selamat. Kalau kamu tidak percaya Allah menentukan kamu selamat, kamu tidak punya keyakinan selamat. Emangnya keyakinan dibangun dari sebuah kepercayaan pikiran. Tuh, disistematikan kan? Harus ku alami. Kalau tadi saya katakan, you anak Allah, bagaimana you bisa dikatakan anak Allah? Harus mengenal Bapa intim, mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa, baru you tahu you anak Allah. Kalau cuma sebutan karena keyakinan dalam pikiranmu, itu namanya fantasi. Kalau kamu yakin kamu diberi selamat, kamu baru punya keyakinan selamat, itu fantasi. Amin. Loh, Anda aminnya pelan. Anda ngerti maksudnya? Tidak cukup diselesaikan dalam keyakinan, harus dialami. Maka Anda perhatikan, gereja-gereja yang semua diformatkan, liturginya pun juga diformatkan. Harus beku begini, harus begitu. Bukan salah. Tetapi jangan memformatkan apa yang mestinya harus dialami. Anda kan punya pengertian. Allah itu begini begono, pasti punya. Betul nggak saudara? Allah itu begini begono, pasti punya format itu. Jangan hanya diformatkan, tetapi alami. Alami konkret Allahmu. Jadi kalau kita dibenarkan karena iman, iman itu bukan di dalam pikiran saja, tapi dalam tindakan yang menyita seluruh kehidupan. Seperti Abraham. Hidupnya disita oleh imannya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Emangnya saudara pengen tahu semua maksud dan jalan Tuhan? Bawa aku ke sana. Emang saudara serius mau dibawa? Kemana? Kalau saudara masih betah di dunia dan mengharapkan dunia membahagiakan saudara, Anda tidak berminat loh. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Emang nyari? Tiap hari berapa waktu Anda pakai itu belajar Alkitab, berdoa? Tuh, nggak boleh jawab kan? Karena Anda tidak menghargai nilai-nilai rohani. Jangan tersinggung loh, Pak Eras kalau khotbah marah-marah mulu, kok kapok di sini. Oh, ya udah, jangan ke sini. Ini bukan marah, Pak, ini frustasi. You kalau begini terus tidak berubah, you binasa. Supaya saudara jangan binasa. Supaya saudara jangan binasa. Iman itu menyita seluruh hidup kita. Bangun tidur kita mulai belajar, Pak. Dan pertumbuhan itu bertahap sekali, strictly bertahap. Waduh, luar biasa. Kalau untuk proses yang lain, proses mau kaya, proses mau pinter, proses dapat gelar, orang itu mau tekun gitu loh, lalu menantikan hasilnya yang baik. Kenapa untuk kedewasaan rohani kita nggak tekun? Ini loh, masalahnya ada orang-orang yang mengajar sembuh gampang, dipulihkan ekonominya cepat, serba mau instan, sampai kedewasaan rohani pun, kesempurnaan pun dianggap juga bisa instan. Waduh, celaka deh saudaraku. Padahal begitu saudara nanti mati ya, atau belum mati ya, di ujung maut, Anda melihat betapa berharganya setiap menit dan detik yang kita miliki. Karena saat itu proses harus berlangsung terus, Pak. Harus berlangsung. Itu tujuan hidup kita. Kalau kita studi, karir, cari nafkah, bisnis, berumah tangga, semua harus jadi support, dukungan untuk bagaimana mengenakan kodrat ilahi. Bukan tujuan, saudaraku. Tujuan itu adalah perubahan itu. Hidup dalam keberimanan. Iman itu artinya menuruti kehendak Allah. Jadi kalau kita merasa anak Allah,
tapi belum melakukan kehendak Bapa, belum. Jangan merasa, berjuanglah untuk menjadi sah sebagai anak Allah. Nanti kita akan baca ayatnya kalau waktunya cukup. Supaya sah jadi pangeran, harus dididik. Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu melakukan apa yang Bapa ingini. Jadi Allah yang Maha Tinggi, Maha Kudus, berkenan hadir di dalam rohnya. Hadir melalui rohnya di dalam diri kita. Supaya kita bisa mengenal Bapa. Kita bisa mengerti kehendaknya. Bisa melakukan kehendaknya. Dan dengan cara demikian kita sah sebagai anak Allah. Tidak sembarangan orang yang tidak berani meninggalkan dunia lalu jadi anak Tuhan. Tidak bisa. Ditinggalkan dunia baru bisa dididik. Dan dalam proses pendidikan itu kau bertumbuh menjadi manusia Allah, berkudrat ilahi, lalu layak dikenal Tuhan sebagai anak-anaknya. Coba kita baca Ibrani 12 ayat yang keempat. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan kita sedang meredefinisi ulang lagi. Saya baru bicara sepotong mengenai iman. Saya singgung mengenai keberadaan sebagai anak Allah. Ternyata tidak sederhana ya. Justru kita dibenarkan itu setelah kita punya iman. Punya iman ternyata kita berjuang. Jadi tidak mudah. Jadi selama ini kita salah. Oke, baca ayat yang keempat, Ibrani 12. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Iya, kamu masih belum sepenuhnya. Jadi setiap saat Pak, waktu kesombongan terselubung, ketidakjujuran, genit-genitnya, mata duitannya, mata keranjangannya, buang keranjangnya tinggal matanya. Terus tuh, itu terus proses. Ini tidak saya jelaskan, tapi Roh Kudus akan menuntun saudara bagaimana memiliki manusia batiniah yang lurus. Tujuan hidupnya itu. Kalau dulu saya sudah merasa di tujuan hidup yang benar. Pagi bangun di sekolah teologi, malam khotbah konseling, itu. Tapi kodrat ilahi tidak tumbuh. Ironis sekali saudara. Jadi manusia baik, tambah baik bisa. Tambah bijaksana bisa. Tambah cerdas dalam pergaulan bisa. Tapi bukan kodrat ilahi. Kalaupun gak jatuh dalam dosa, uang, tidak nyuri, tidak berzina, ya tidak membunuh orang, tapi tidak mencapai standar kesucian Allah. Padahal yang menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ketika manusia batini kita gumuli tiap hari, itu kodrat ilahi ditumbuhkan. Bertahap, strictly, terus pelan-pelan, sampai utuh. Betapa berharganya waktu kita. Terus. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Orang sibuk makan minum, bisnis karir, punya hobi dan berbagai kesenangan. Sedangkan manusia batiniahnya dia tidak garap. Dia anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mau didik dia, tapi dia sibuk sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Dan sampai kamu dipukul. Dan kamu putus asa. Dan kalau sampai Anda dipukul, itu pun bersyukur. Lebih celaka kalau tidak dipukul. Everything okay, running well, jalan terus baik-baik, gak ada masalah. Mati. Kata firman Tuhan, rupa mereka dipandang hina. Selem demutmu rusak. Manusia batiniahmu rusak. Kamu tidak dipandang indah. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi.
Kidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Jerit dan tangisan menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa. Bapak Ibu, ya, kita bersyukur kita ada di gereja yang lagu kematian dinyanyikan terus. Kalau di luar di sana yang ada iklan, beli ini, beli itu. Kau belum punya ini kan? Kau belum punya ini kan? Kau belum pernah pergi ke situ kan? Belum pernah pergi ke situ kan? Padahal kita akhirnya mati. Bukan gak boleh pergi sana, pergi ke situ. Tapi ingat yang terutama. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi. Kidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Jerit dan tangisan menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa, sebab engkau debu dan jadi debu kembali telah berakhir. Waktu yang Tuhan beri, bersiaplah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Sebab engkau debu dan jadi debu kembali telah berakhir. Waktu yang Tuhan beri, bersiapkah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Coba dibaca terus. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Oke, jadi begini. Saudara yang punya komitmen, Tuhan aku mau beriman. Kalau di abad pertama, iman tumbuh melalui aniaya, betul? Ayat Alkitab mengatakan lewat aniaya. Sekarang tidak perlu aniaya fisik, betul? Tapi ketekunan menghadapi dunia yang warnanya rusak ini. Ketika Anda berkata, aku mau punya integritas, aku mau mengenal kebenaran. Waktu saudara sudah pakai untuk belajar Alkitab, mendengar CD khotbah, membaca buku rohani, sediakan waktu berdoa. Dari sekian banyak waktumu, tanpa harus meninggalkan tanggung jawab, bekerja, bisnis, rumah tangga. Sediakan waktu ini. Bayar harganya. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, sediakan waktu. Bergaul dengan orang-orang yang gak perlu, gak usah. Katakan amin. Anda harus sepenuhnya di situ. Baru sudah bisa bertumbuh. Demi keselamatanmu. Alami Tuhanmu. Jangan hanya kata orang, tapi jadilah Tuhanmu. Kalau namamu David, Tuhannya David, Allahnya David, Allahnya Erastus. Dengan kekhasan yang khusus, spesifik yang Anda alami, yang orang lain gak bisa alami. Dia menyediakan porsinya untuk saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Seperti pangeran. Huios.
pangeran. Saya tidak tahu bagaimana membagi perasaan ini, saudara. Kalau saya menghayati Tuhan semesta alam, yang daripadanya datang segala kemuliaan, kerajaan kemuliaan, menjadi Bapa kita. Kita kurang apa? Kita berlabuh di situ. Kita berakhir di situ, saudara. Gak ada lagi yang menarik dalam hidup ini, kecuali kita melakukan kehendaknya. Amin. Mau ngapain? Apakah ada yang lebih hebat dari seorang yang menjadi anak dari Sang Pencipta langit dan bumi? Saya malam hari sering berdoa jam 1:30. Kalau saya menghayati kedahsyatan Allah. Allah yang dahsyat. Yang begitu luar biasa. Memanggil aku anak. Semua gugur. Masalah kebutuhan semua gugur. Aku berakhir di sini, Tuhan. Aku berakhir di sini. Dan saya mau mengajak saudara mengakhiri hidupmu di situ. Biar dianggap konyol. Mimpi kali Pak, biar. Hidup kita harus beda. Hidupnya Abraham dibanding Ur-Kasdim, orang-orang Ur-Kasdim. Beda. Aneh ini Abraham. Konyol. Tapi dia jadi orang percaya. Kalau orang Kristen abad mula-mula percaya Yesus kehilangan segala sesuatu. Nggak jelas apa yang diharapkan. Tapi mereka orang yang beruntung. Hari ini kita melakukan hal yang sama. Biar dianggap konyol. Tapi kita orang yang beruntung dan realistis. Apa yang ku cari, saudaraku? Supaya saudara jadi warga kerajaan surga. Bermental anak Allah. Bermartabat surgawi. Berkodrat ilahi. Saudara baru boleh masuk dalam anggota keluarga kerajaan surga. Baca terus. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, pasti kamu dihajar. Jadi siap-siap dihajar. Terus. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, orang tua didik kita supaya bisa kerja, mandiri, menikah, hidup wajar, hidup layak. Sekarang Bapak di surga mengajar kita supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Supaya kita jadi pangeran, bukan notos anak yang tidak sah, bukan anak haram, tapi jadi pangeran anak yang sah. Amin.